Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bi muradih. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang telah memercikan karunia nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada siang yang mulia ini kita sama-sama dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai akil balik sampai hari ini kelak di hadirat Allah Rabbul Jalil diterima dengan amal yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Salawat teriring salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang mengimani dan mempercayai akan kenabian dan kerasulannya. Mudah-mudahan kita semua yang mempercayai kenabian dan kerasulannya kelak di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil mendapatkan bagian dari syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama sejenak kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Paling tidak kita dapat merealisasikan dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak dapat kita terapkan seluruhnya, setidaknya kita mampu menerapkan step by step, sedikit demi sedikit untuk bisa merealisasikan isi Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sejatinya
manusia memiliki sebuah kewajiban, yang kewajiban itu senantiasa melekat pada diri seorang muslim. Kalau kewajiban yang hubungannya dengan Allah, dalam ilmu fikih disebut dengan hablum minallah, garis vertikal antara khaliq dan makhluk, garis vertikal antara hamba dengan Tuhannya, hubungan vertikal antara hamba dengan sang khaliq, yaitu Tuhan Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak sampai di situ, kewajiban kita selaku muslim, ada kewajiban yang melekat dalam diri kita masing-masing, yaitu kewajiban terhadap sesama manusia, khususnya sesama orang-orang yang beragama Islam atau sesama orang-orang muslim, yang dalam ibadah fikih atau dalam ilmu fikih disebut dengan hablum minan nas, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau hubungan kita dengan Allah vertikal, itu sudah banyak dan sering kali dibahas oleh para alimul ulama, udah sering dan dibahas oleh para asatidz dan guru-guru kita. Tapi ada kewajiban yang melekat, dan ini rasanya masih kurang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan kita manusia dengan manusia yang memiliki kewajiban horizontal sesama dengan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, ada sahabat baginda Rasul yang tatkala menjelang sakaratul maut, sahabat Rasul ini sangat menyesal dan sangat bergundah hati karena selama hidupnya ia tidak pernah melakukan dengan hal yang sempurna. Sahabat Rasul ini diberi nama yaitu Sya'ban, seorang sahabat Nabi yang rumahnya antara masjid dengan rumahnya itu menggunakan jalan kurang lebih 3 jam baru sampai ke Masjid Nabawi. Inilah salah satu sahabat yang enggan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setiap sahabat menginginkan dekat dengan Rasul. Semua sahabat menginginkan ada di samping Rasul. Rumahnya ingin berdempetan dengan Masjid Nabawi, tapi sahabat yang bernama Sya'ban enggan dan ogah berdekatan dengan rumah Rasul, bahkan dengan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Singkat cerita, ternyata sahabat Sya'ban yang ingin rumahnya jauh dengan rumah Rasul, yang ingin rumahnya jauh dengan Masjid Nabawi, tidak lain dan tidak bukan, ia menginginkan setiap langkahnya ke masjid Allah lipat gandakan dan Allah hapus dosa-dosanya. Itulah yang menjadi perkara beliau enggan dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi meskipun rumahnya 3 jam menghabiskan waktu untuk ke masjid, beliau tidak pernah sholat di rumah. Beliau senantiasa sholat di Masjid Nabawi, meskipun sholatnya dari rumah ke masjid jangkanya 3 jam. Luar biasa, subhanallah. Bagaimana dengan kita yang rumahnya nempel dengan masjid, yang rumahnya hanya hitungan 1 kilo, bahkan temboknya nempel dengan masjid, tapi tidak pernah mau berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat yang luar biasa ini menjelang sakaratul mautnya mengucapkan 3 kalimat. Pertama, kenapa tidak aku berikan yang sangat baik? Kalimat yang kedua, kenapa tidak lebih jauh? Dan kalimat yang terakhir menjelang sakaratul maut sahabat ini, kenapa tidak aku berikan semuanya? Rupanya ketika subuh itu menjelang datang subuh, Rasul menjadi imam sholat.
Tetapi sahabat Sya'ban ini tidak kunjung hadir. Lalu sahabat bertanya, ya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kemana sahabat Sya'ban? Kok enggak kelihatan sholat subuh? Jangan-jangan beliau sakit, karena jangka masjid dengan rumahnya memakan waktu 3 jam. Dari sini ke Bogor kalau menggunakan mobil. Kata Rasul, yuk sama-sama kita jenguk sahabat Sya'ban. Apakah dia sakit atau sedang kerepotan? Dijenguk ke rumahnya sahabat Sya'ban dengan jangka waktu 3 jam. Setelah sampai di rumah, baginda Rasul ditemui oleh istrinya. Tatkala mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab oleh sang istri sahabat, waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasul bertanya, kemana sahabat Sya'ban? Dengan sentak istri itu menjawab, sahabat Sya'ban telah meninggal tadi subuh ya Rasulullah, dan siang ini sudah dimakamkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat tadi subuh telah meninggal dunia, tidak sempat sholat subuh yang begitu mendadak. Namun istrinya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada 3 kalimat yang diucapkan sahabat, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh suami saya tatkala menghembuskan napas terakhirnya. Ajal sudah di tenggorokan, beliau mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kata beliau, kenapa tidak semakin jauh? Kedua, kenapa saya tidak ngasih yang paling bagus? Dan yang terakhir, kalimat yang diucap oleh suami saya, kenapa saya tidak memberikan semuanya? Baginda Rasul termenung, dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh malaikat Jibril untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh sang istri. Kata baginda Rasul, maukah kamu tahu apa yang diucapkan oleh suamimu? Suamimu insya Allah ahli surga. Tatkala orang sakaratul maut, semua tabir di dalam kehidupannya itu diperlihatkan, dan suamimu oleh Allah diperlihatkan bagaimana dia berjalan ke masjid dengan sangat jauh, memakan waktu 3 jam, dan dia mengatakan, ya Rob, kenapa enggak lebih jauh? Saya punya rumah, harusnya 5 jam saya sampai ke masjid. Karena dilihatkan bagaimana berlipat gandanya langkah orang yang mau ke masjid. Lalu yang kedua, kenapa aku tidak memberikan yang bagus dan yang terbaru? Allah melihatkan tabir ketika sakaratul maut, suamimu memberikan baju yang bekas. Ketika berjalan untuk melaksanakan sholat subuh, di tengah ada seorang pengemis yang sedang berkedinginan, dan suamimu memakai baju 2 lapis, yang dalam bajunya yang bagus dan mahal, dan yang luarnya bajunya yang jelek. Kenapa? Karena khawatir terkena najis. Jadi yang luar yang jelek, dan yang luar itulah yang diberikan kepada pengemis yang sedang kedinginan. Kemudian sahabat itu merasa menyesal, kenapa saya tidak memberikan baju yang paling bagus? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, ungkapan dari sahabat, kenapa tidak diberikan semuanya? Ketika itu ajal menjemput, sakaratul maut sudah di tenggorokan, suamimu diperlihatkan bagaimana ganjaran pahala orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar dan yang susah. Ketika pagi hari sedang turun matahari, dengan menikmati secangkir kopi dan juga roti bakar, suamimu sedang menikmati secangkir kopi dan roti bakar, datanglah seorang pengemis yang kelaparan. Kemudian oleh suamimu roti yang satu dibagi menjadi 2, setengah untuk pengemis, setengahnya untuk suamimu. Dan ketika itu juga ia menyesal, kenapa rotinya nggak dikasih semua kepada si pengemis agar pahalanya jauh luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu pesan dari kisah ini adalah hubungan kita dengan manusia hablum minannas, bahwa amal kebajikan yang nilainya tak pernah terhingga, amal kebaikan yang nilainya tak pernah berujung, sedekah yang amalnya tidak akan pernah putus, adalah memberikan makan kepada mereka orang-orang yang susah dan fakir miskin. Sekali lagi, sedekah jariyah, amal yang soleh adalah bukan membahagiakan orang lain dengan harta kita, bukan kita menyumbang uang ke masjid,
tetapi kita memberikan uang, memberikan makan kepada mereka yang kelaparan, orang-orang miskin yang susah dalam mencari makan, orang-orang yang fakir, yang mereka perih perutnya menahan lapar. Itulah amal yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kata Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Falaqtahamal aqabah. Kamu tahu nggak apa amal yang paling berat? Wa ma adraka mal aqabah. Apa sih amal yang paling berat itu? Fakku raqabatin. Pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumil dhi masghaba. Au it'amu fi yaumil dhi masghaba. Memberikan makan, memberikan sesuap nasi ketika hari atau ketika zaman itu sedang susah. Ma'asyiral muslimin wa syuhatal mu'minin rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadisnya kata baginda Nabi, khiyarukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan tahukah saudara, Allah menyediakan surga, bukan mereka yang membangun masjid. Allah menyediakan surga, bukan mereka yang susah payah mendirikan masjid. Allah menyediakan surga, bukan mereka yang berjihad di jalan Allah. Allah menyediakan surga buat mereka yang mau memberikan makan buat orang-orang yang lapar dan orang-orang yang susah. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu nanti akan ada ruang-ruangan, dan itu ruangan yang disebut dengan VIP, khusus disiapkan, kata sahabat, liman ya Rasulullah. Buat ruangan siapa itu ya Rasulullah? Kata baginda Rasul, fahuwa man it'amut ta'am. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wasallu fil lail. Dan orang yang sholat di tengah malam. Wan nasu niyamun. Dan manusia dalam kondisi tidur. Itulah dahsyatnya bagaimana kita memberikan seperak dua perak kepada orang yang sedang lapar. Maka seandainya ada orang yang datang ke rumah kita, ada orang yang meminta uang kepada kita untuk makan, ada orang yang meminta sesuap nasi, jangan ragu dan jangan sungkan. Berikan uang kita 10, 15, bahkan kalau bisa berikan dengan lauk pauk yang sangat istimewa bagi mereka yang lapar. Itulah pahala yang luar biasa yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Pak, dia minta-minta bukan buat beli makan, tetapi sebagai usaha. Itu urusan dia. Tugas kita sebagai sesama manusia, hubungan horizontal, memberikan makan dan memberikan uang untuk dia bertahan hidup. Lebih daripada itu dia berbohong atau tidak, bukan urusan kita. Karena kata Allah, an-nasu yahkumu bil-dhahir. Manusia itu menghukumi seseorang dengan zahirnya, wallahu yahkumu bis-sarair. Dan Allah lah yang menghukumi manusia dengan batinnya. Jadi bukan perkara dia benar atau bohong. Kalau dia minta makan, berikan. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan dan kelapangan hati tatkala kita dipinta oleh seseorang pengemis, oleh orang yang fakir miskin. Dia berkata dengan merintih, Pak, minta duit buat makan. Sudah 3 hari saya belum makan. Pak, minta duit. Orang yang pergi haji, orang yang umrah bolak-balik ke Mekah setiap bulan, tapi tetangganya kelaparan, tetangganya yang miskin kelaparan, bahkan yatim piatu menangis menahan perut lapar. Dia umroh hanya ibadah sia-sia, tidak akan pernah diganjar dan dibalas oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على